Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nadia Meilani. Saya mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu perkembangan peserta didik. Tentang kemandirian peserta didik dan permasalahan moral pada peserta didik di tingkat SMP dan SMA. Menurut Erikson, kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua, dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, dan lain-lain. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi, di mana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Kemudian, menurut Robert Havig-Hartz, kemandirian dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu aspek emosi, aspek ekonomi, aspek intelektual, dan aspek sosial. Pentingnya kemandirian dari peserta didik ini dipengaruhi juga dengan semakin kompleksnya kehidupan yang tentunya juga berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Pengaruh buruk sudah menjadi permasalahan moral dan banyak sekali membawa dampak buruk bagi peserta didik, seperti tawuran, seks bebas, alkohol, budaya mencontek, kurang peka terhadap lingkungan, dan masih banyak lagi. Tanpa kita sadari, krisis moral tengah melanda anak muda di era milenial. Hal ini membuat kita prihatin dengan kondisi yang menimpa generasi penerus bangsa. Jika tetap dibiarkan, akan seperti apa Indonesia ke depannya? Krisis moral saat ini lebih banyak terjadi di kalangan remaja, karena pada fase remaja ini, anak masih mengalami ketidakpastian dan sedang mencari jati diri yang sesungguhnya. Faktor penyebab krisis moral yang biasa terjadi di kalangan remaja yaitu kurang perhatian orang tua saat di rumah, guru tidak memperhatikan setiap anak secara menyeluruh, kurangnya pendidikan agama, dan pengaruh gadget sosial media. Masalah perilaku di tengah perkembangan digital yang dengan mudah diakses generasi milenial ibarat dua sisi mata pisau yang jika dimanfaatkan akan sangat berguna untuk mendongkrak kemampuan bagi si penggunanya, yang mana media saat ini menyajikan dan memberikan banyak informasi yang dibutuhkan oleh kebanyakan anak muda. Begitupun sebaliknya, jika disalahgunakan akan merugikan baik si penggunanya maupun orang lain. Krisis moral adalah permasalahan yang cukup kompleks yang harus sesegera mungkin ditangani dengan penanganan yang tepat. Untuk menghindari dan mengurangi hal tersebut perlu adanya upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik. Upaya-upaya tersebut diantaranya mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah, memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, dan mendorong rasa ingin tahu mereka. Kemudian, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. Yang terakhir itu menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Dengan semua itu, maka akan terbentuk pribadi peserta didik yang mandiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.